Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Agus Prayitno MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman pendidikan kimia yang berbahagia. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kognitif dan psikomotorik. Di mana di sini kami yang beranggotakan yang pertama ada Afika Alivia, NIM 19080760031. Yang kedua ada Vina Nurrahmania dengan NIM 19080760035. Dan yang ketiga ada Ais Nur Muslimah dengan NIM 19080760067. Nah, pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan psikomotorik, dan yang ketiga yaitu cara mengukur perkembangan kognitif dan psikomotorik siswa. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Afika. Kepadanya dipersilahkan. Asal kata kognitif yaitu cognition, yang sepadan dengan kata knowing, yang mana maknanya ialah mengetahui. Istilah kognitif merupakan lingkup psikologi manusia yang mencakup mental yang ada kaitannya dengan pemecahan masalah, pemahaman, pertimbangan, dan pengolahan informasi. Dapat diartikan juga bahwa kognitif berarti berkaitan dengan pengetahuan. Perkembangan kognitif berkaitan dengan perkembangan berpikir serta bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Pada suatu kehidupan seseorang, bisa saja orang itu dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan adanya pemecahan masalah. Memecahkan suatu masalah merupakan langkah yang sangat kompleks pada diri seseorang. Sebelum seseorang itu bisa menyelesaikan masalah, orang tersebut perlu mempunyai kemampuan untuk mencari jalan keluarnya. Salah satu tokoh perkembangan kognitif adalah Jean Piaget. Perkembangan kognitif menurut Piaget ialah sebuah proses genetik. Maksudnya ialah proses yang didasarkan pada tahapan perkembangan sistem saraf. Semakin bertambahnya usia, susunan sel saraf akan semakin kompleks sehingga makin meningkat juga kemampuannya. Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif ialah suatu proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf di saat manusia sedang berpikir. Nah, perkembangan ini berhubungan dengan akal, seperti pemahaman, pengetahuan, dan penilaian. Tahapan perkembangan kognitif ada 4. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor. Tahap pertama terjadi pada seseorang ketika baru lahir sampai usia 2 tahun. Anak mempunyai kemampuan untuk menangkap objek yang berada di sekitarnya. Pada tahap ini, anak berusaha untuk mengeksplor lingkungan sekitar guna memperoleh pengetahuan dasar. Anak akan mengembangkan pengetahuannya mengenai dunia ini melalui pengalaman sensorik yaitu mendengar dan melihat, serta pengalaman motorik yaitu menyentuh. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada anak yang berusia 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia, yaitu dengan kata-kata maupun gambaran-gambaran. Tahap ini dibagi menjadi 2 subtahap. Yang pertama yaitu subtahap simbolik dan yang kedua yaitu subtahap intuitif. Pada subtahap simbolik, rentang usianya terjadi pada usia 2-4 tahun. Nah, anak ini akan mendapat kemampuan untuk membayangkan wujud objek yang tidak hadir secara fisik. Nah, mental anak juga akan terbentuk lebih luas lewat kemampuan ini. Sebagai contohnya, ketika hendak mempresentasikan rumah ataupun manusia ataupun awan, anak itu akan membuatnya dalam bentuk coretan-coretan. Nah, anak juga mulai menggunakan bahasa dan akan terlibat dalam permainan pura-pura. Walaupun di dalam sub ini mereka sudah menunjukkan kemajuan, tetapi pemikiran mereka tetap masih terbatas. Sedangkan pada tahap sub intuisif itu terjadi ketika anak berusia 4-7 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak akan mulai menggunakan penalaran mereka dan ingin mengetahui jawaban-jawaban dari segala bentuk pertanyaan.
Pada tahap ini juga, anak-anak mulai memakai idenya. Akan tetapi, ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang muncul itu masih sangat sederhana dan belum mampu untuk memecahkan masalah. Tahapan ini disebut tahapan intuisif karena anak merasa yakin terhadap pemahamannya dan pengetahuannya, walaupun mereka sendiri belum menyadari bagaimana mereka mengetahui hal-hal yang mereka ketahui itu. Sederhananya, anak kecil mengetahui sesuatu, akan tetapi mengetahuinya tanpa pemikiran yang rasional. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini, seseorang berusia 7-11 tahun. Di tahap ini juga, anak mulai dapat berpikir secara logis, tetapi hanya pada objek yang nyata. Dalam tahap ini ada sistem operasional. Yang pertama yaitu konservasi. Konservasi dalam hal ini berarti seseorang itu dapat memahami sesuatu yang bersifat kumulatif, seperti jumlah dan volume. Selanjutnya yaitu penambahan golongan benda. Pada subtahapan ini, anak mulai bisa memahami cara penggolongan suatu benda. Yang selanjutnya yaitu melipat gandakan golongan benda. Pada tahap ini, anak sudah bisa mempertahankan dimensi benda untuk dibentuk ke suatu golongan. Tahapan perkembangan kognitif yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap terakhir ini terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, pemikiran akan semakin logis dan baik. Seseorang tidak hanya bisa berpikir secara nyata, tetapi juga secara abstrak. Seseorang juga sudah bisa menarik kesimpulan secara baik pada tahapan ini, sehingga pada tahapan terakhir ini, pemikiran seseorang sudah bisa digunakan untuk memecahkan masalah secara baik. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan kognitif. Pada tahap sensori motor, karakteristik anak diantaranya yaitu yang pertama, dunianya itu terbatas, dan di sini anak belum mengenal bahasa. Yang kedua, anak belum memiliki pikiran yang benar pada masa-masa awal. Yang ketiga, anak belum mampu memahami objek secara nyata. Pada tahap pra-operasional, karakteristik anak diantaranya yang pertama yaitu pikirannya itu bersifat egosentris, dalam artian anak belum mampu berpikir dari sudut pandang orang lain. Kemudian pemikirannya itu didominasi oleh persepsinya sendiri, lalu intuisinya lebih mendominasi daripada pikiran logisnya, dan yang terakhir belum terlihat tahap konservasi. Pada tahap operasional konkret, karakteristik yang dimiliki seseorang yang pertama yaitu kemampuan mengklasifikasikan dan menghubungkan itu sudah mulai terlihat. Yang kedua, pemahaman tentang angka itu sudah ada. Kemudian yang ketiga, sudah bisa berpikir secara konkret, secara nyata. Kemudian yang keempat, tahapan konservasi sudah terlihat. Lalu pada tahap operasional formal, karakteristik yang dimiliki seseorang itu yang pertama, pikiran itu sudah bisa bersifat secara menyeluruh, secara umum. Kemudian bisa berpikir secara proporsional. Kemampuan membuat hipotesis itu juga sudah ada, dan perkembangan idealisme itu sudah kuat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor bawaan atau hereditas. Menurut ahli psikologi bernama Zubair, faktor hereditas ini menyumbang setidaknya 70-80% pada intelijensi. Oleh sebab itu, faktor bawaan atau hereditas ini sangat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Menurut Sherlock, manusia itu dilahirkan seperti kertas putih yang bersih. Jadi, perkembangan pada diri manusia ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Baik atau buruknya lingkungan sekitar seseorang akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya juga. Faktor yang ketiga yaitu faktor kematangan. Kematangan berkaitan erat dengan organ-organ. Apabila organ-organ telah mencapai kematangan yang baik, maka akan baik pula perkembangan kognitif pada diri seseorang, dan begitu pula sebaliknya. Faktor yang keempat yaitu faktor minat dan bakat.
Minat merupakan ketertarikan akan sesuatu sehingga timbul dorongan untuk berbuat lebih baik lagi. Sedangkan bakat merupakan kemampuan yang melekat pada diri seseorang sebagai suatu potensi yang perlu dikembangkan lagi. Bakat dan minat akan berpengaruh pada perkembangan kognitif seseorang. Apabila bakat dan minatnya sudah saling sesuai, maka akan lebih mudah bagi seseorang untuk mengembangkan kecerdasan yang dimilikinya. Faktor yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan berarti sebuah kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Perkembangan kognitif tidak terjadi secara instan. Dalam tahapannya, perlu ada kebebasan pada seseorang dalam berbagai hal, misalnya kebebasan berpikir maupun mengambil keputusan. Dengan adanya kebebasan, maka pertumbuhan kognitif akan makin berkembang. Namun dengan catatan, kebebasan ini perlu diarahkan dengan benar, bukan berarti bebas sepenuhnya. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan anak tetap pada pertumbuhan yang positif. Implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran. Ada beberapa implikasi teori perkembangan kognitif pada proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu individu mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri dan mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sebagai contoh, guru tidak langsung memberi materi A, tetapi siswa dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan temannya mengenai materi A ataupun melakukan praktikum, sehingga nantinya siswa dapat memahami sendiri materi A. Jadi, guru tinggal memberi penguatan. Yang kedua, guru harus memahami karakter tiap individu atau siswa. Hal itu karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan tingkatan perkembangan kognitif setiap siswa pun juga berbeda. Yang ketiga, guru bukan lagi menjadi pusat pembelajaran. Peran guru hanya sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berkesan atau bermakna. Hal ini karena jika pembelajaran berkesan dan memiliki makna, siswa akan cenderung lebih mengingatnya sehingga tingkat keberhasilan pembelajaran akan lebih tinggi. Keberhasilan pembelajaran akan meningkatkan pula perkembangan kognitif pada siswa. Yang kelima, guru mampu memberi motivasi siswa agar senantiasa bersemangat ketika menjalani proses pembelajaran. Jika siswa tidak mempunyai minat dalam belajar, maka pembelajaran tidak akan berjalan sesuai harapan dan akan menghambat perkembangan kognitif siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan psikomotorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, dan akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang rumit. Keterampilan motorik memiliki ciri khas yaitu otomatisme, yang berarti rangkaian gerak-gerik yang berlangsung secara teratur dan berjalan lancar tanpa dibutuhkan banyak refleksi atau berpikir terhadap apa yang harus dilakukan dan mengapa harus mengikuti suatu gerakan. Otomatisme ini bisa disebut rangkaian gerakan yang dilakukan secara tidak sengaja maupun tanpa sadar. Keterampilan motorik dapat dikelompokkan menurut ukuran otot-otot dan bagian-bagian badan yang terkait, di mana di sini itu ada dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Yang pertama, keterampilan motorik kasar. Contoh dari keterampilan motorik kasar ini yaitu kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat, di mana keterampilan motorik kasar melibatkan otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh yang digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak, karena proses kematangan setiap anak berbeda-beda. Oleh karena itu, laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Yang kedua yaitu keterampilan motorik halus. Perkembangan keterampilan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak
yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih, seperti kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf pusat, saraf tepi, dan otot. Dimulai dari gerakan-gerakan kasar yang melibatkan bagian-bagian besar dari tubuh dalam fungsi duduk, berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Di mana gerakan-gerakan kasar ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, setelah dari gerakan-gerakan kasar, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi halus yang melibatkan kelompok otot-otot halus dalam fungsi meraih, memegang, melompat. Dan kedua-duanya ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan psikomotorik adalah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmaniah dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, dan kemampuan dalam diri seseorang. Nah, perkembangan psikomotorik ini memiliki karakteristik di mana karakteristik perkembangan psikomotorik dapat mengalami perbedaan tiap tahun atau fase perkembangan. Yang pertama, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun. Di sini, anak tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat. Dapat melompat 15-24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan, dan dapat berjingkrak. Yang kedua yaitu pada masa anak usia 4 tahun. Pada masa ini, anak lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Kemudian dapat melompat 24-33 inci, dapat menuruni tangga dengan kaki bergantian, dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Yang ketiga yaitu pada masa anak usia 5 tahun. Pada masa ini, anak dapat melakukan gerakan stop, berputar, atau berhenti secara efektif. Kemudian dapat melompat 28-36 inci, dapat menuruni tangga tanpa bantuan, dan dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Selanjutnya yaitu pada masa anak usia 6-12 tahun. Pada masa ini terjadi perkembangan keterampilan yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu keterampilan menolong diri sendiri, seperti anak bisa makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menolong orang lain, seperti membersihkan tempat tidur, menyapu, membersihkan debu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keterampilan sekolah. Pada masa ini, anak mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu keterampilan bermain. Pada masa ini, anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, berenang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pada masa remaja. Keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibandingkan perempuan. Hal ini karena kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan.
Dan secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan akan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya yaitu pada masa dewasa. Pada usia dewasa, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan, di mana puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa dewasa. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik. Oleh karena itu, melalui latihan yang teratur dan terprogram, keterampilan yang maksimal akan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Karakteristik perkembangan psikomotorik dalam masa ini ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu, di mana semua sistem gerak dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Nah, di perkembangan psikomotorik ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap kognitif. Pada tahap ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kaku dan lambat. Hal tersebut terjadi karena anak masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan gerakan-gerakannya. Nah, di sini itu biasanya anak masih usia 0 sampai 1 tahun. Jadi, untuk melakukan gerakan-gerakannya itu anak tersebut membutuhkan bantuan. Misalnya, seorang bayi itu masih berlatih membawa kepala, kemudian tersenyum, berlatih duduk, merangkak, berguling, berdiri, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahap asosiatif. Pada tahap ini, seorang anak membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk memikirkan tentang gerakannya. Dia mulai dapat mengasosiasikan gerakan yang sedang dipelajarinya dengan gerakan yang sudah dikenal. Nah, dari duduk tadi, kemudian berdiri dengan bantuan orang, nah di tahap ini itu anak mulai dapat berdiri sendiri, kemudian berlatih naik tangga, berlari, seperti itu. Tahap yang ketiga yaitu tahap otonomi. Pada tahap ini, seorang anak telah mencapai tingkat otonomi yang tinggi. Proses belajarnya sudah hampir lengkap, meskipun dia masih dapat memperbaiki gerakan-gerakan yang dipelajarinya. Tahap ini disebut tahap otonomi karena anak sudah tidak memerlukan kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan-gerakan. Teknik yang bisa digunakan untuk mengembangkan potensi psikomotorik pada anak diantaranya yaitu menggunakan model permainan atau outbound, model meniru, model kelompok belajar, dan bermain stimulasi. Nah, caranya yaitu dengan memberikan dasar-dasar keterampilan seperti menulis, menggambar, keterampilan berolahraga atau menggunakan alat olahraga, gerakan-gerakan permainan seperti melompat, memanjat, berlari, dan baris berbaris secara sederhana. Nah, perkembangan psikomotorik pada seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu memaksakan kepada anak, maka dapat menghambat perkembangan psikomotorik pada anak tersebut. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat. Dengan kata lain, memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan dapat menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya, anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya pada diri sendiri, dan merasa tertekan. Faktor yang kedua yaitu gen dari orang tua. Gen dari orang tua ini berpengaruh terhadap perkembangan psikomotorik pada anak. Contohnya, apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik pada anak akan lancar, begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan.
Nah, pengaruh lingkungan ini dapat berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik atau anak untuk mengoptimalkan perkembangan psikomotoriknya. Nah, dengan memahami karakteristik perkembangan psikomotorik anak, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik psikomotorik anak melalui cara yang pertama yaitu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. Misalnya yaitu menggunakan media 4 dimensi. Yang kedua yaitu guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik anak. Misalnya yaitu pemberian layanan pengajaran dan bimbingan. Yang ketiga yaitu guru mendorong siswa untuk menentukan pilihan sendiri yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Misalnya yaitu untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuannya. Dan guru mengambil posisi untuk menolong mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakatnya. Yang keempat yaitu lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal, dan yang terpenting, mampu melatih fisik dan psikomotorik mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu cara mengukur perkembangan kognitif dan psikomotorik siswa yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ais. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama adalah cara mengukur perkembangan kognitif. Pengukuran hasil belajar kognitif itu dapat dilakukan dengan tes tertulis. Bentuk tes kognitif diantaranya adalah tes atau pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, uraian singkat, menjodohkan, portofolio, dan performance. Selanjutnya, cakupan yang diukur dalam ranah kognitif adalah yang pertama adalah ingatan atau C1, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat. Ini ditandai dengan kemampuan menyebut simbol, istilah, definisi, fakta, aturan, urutan, dan metode. Yang kedua adalah pemahaman atau C2, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami tentang suatu hal, ditandai dengan kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, dan menginterpretasikan. Yang ketiga adalah penerapan atau C3, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol, pada situasi baru atau nyata, ditandai dengan kemampuan menghubungkan, memilih, merorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, menerapkan, mengklasifikasi, dan mengubah struktur. Yang keempat adalah menganalisis atau C4, yaitu kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek menjadi lebih rinci, ditandai dengan kemampuan membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, membedakan, dan mengkategorikan. Yang kelima adalah sintesis atau C5, yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru, ditandai dengan kemampuan mensintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, menghubungkan, dan mengkhususkan. Yang terakhir adalah evaluasi atau C6, yaitu kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, sistem nilai, metode, persoalan, dan pemecahannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan, ditandai dengan kemampuan menilai, menafsirkan, mempertimbangkan, dan menentukan. Contoh dalam mengukur kognitif siswa yaitu contohnya siswa dibina kompetisinya menyangkut kemampuan melukis jaring-jaring kubus.
Namun, untuk dapat melukis jaring-jaring kubus, setidaknya diberlakukan pengetahuan kognitif tentang bentuk-bentuk jaring kubus dan cara-cara melukis garis-garis tegak lurus. Selanjutnya adalah cara mengukur perkembangan psikomotorik siswa. Rian 1980 menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan atau psikomotorik dapat diukur melalui 1. Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku serta didik selama proses pembelajaran praktik itu berlangsung. Dalam proses pembelajaran ini, guru dapat melihat perilaku siswanya. Siswa yang bisa aktif bertanya, aktif menjawab, memiliki keberanian mengungkapkan pendapat, cepat tanggap, dan sebagainya. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan psikomotorik siswa yang bagus. Selain itu, pada saat pembelajaran guru juga dapat memberikan tugas-tugas praktik secara berkala agar dapat melihat kemampuan siswa serta mengevaluasi sebelum dilakukan ujian akhir. Yang selanjutnya adalah sesudah mengikuti pelajaran. Sesudah mengikuti pembelajaran yaitu dengan cara memberi tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Melalui ujian praktik, guru dapat melihat langsung bagaimana kinerja siswa ketika diharuskan melakukan sendiri apa yang sudah ia pelajari. Selama praktik, guru juga dapat melihat kemampuan psikomotorik masing-masing siswa dan membedakan kemampuannya sebab pada umumnya mereka melakukan praktiknya masing-masing. Yang selanjutnya adalah beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Walaupun murid dapat berganti setiap tahunnya, tetapi dengan melihat perkembangan siswa, meski sudah tidak mempelajari materi tertentu, juga dapat menunjukkan kemampuan psikomotoriknya. Guru dapat melihat apakah kemampuan siswa setelah pembelajaran meningkat atau paling tidak sama atau mungkin dapat menurun karena sudah tidak mempelajarinya lagi. Sementara itu, Lechbody 1968 berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotor itu mencakup 1. Kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, 2. Kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan, ketiga adalah kecepatan mengerjakan tugas, keempat adalah kemampuan membaca gambar dan atau simbol, yang kelima adalah keserasian bentuk dengan yang diharapkan atau ukuran yang telah ditentukan. Penilaian psikomotorik itu dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung. Pengamatan terjadi dahulu, harus menetapkan kisi-kisi tingkah laku apa yang hendak diobservasinya, lalu dibuat pedoman agar mempermudah dalam pengisian observasi. Pengisian hasil observasi dalam pedoman yang dibuat sebenarnya bisa diisi secara bebas dalam bentuk uraian mengenai tingkah laku yang tampak untuk diobservasi. Bisa pula dalam bentuk memberi tanda cek pada kolom jawaban hasil observasi. Contoh pengukuran psikomotorik siswa adalah siswa dibina kompetisinya menyangkut kemampuan melukis jaring-jaring kubus. Kemampuan dalam melukis jaring-jaring kubus secara psikomotor ini dapat dilihat dari gerak tangan siswa dan menggunakan peralatan, yaitu berupa jangka dan penggaris saat melukis. Jadi, secara teknis penilaian ranah psikomotor ini dapat dilakukan dengan pengamatan atau perlu lembar pengamatan dan tes perbuatan.
Yang selanjutnya adalah lembar observasi. Jadi lembar observasi ini digunakan untuk mengukur perkembangan psikomotorik siswa dengan memberikan tanda cek pada tabel yang tertera. Jadi lembar observasi ini berisikan identitas, terus petunjuk penilaian skor, yang terus ada aspek penilaian atau aspek yang akan dinilai. Yang selanjutnya adalah skor. Jadi skor di sini itu diberikan sesuai dengan kinerja siswa dalam memenuhi aspek-aspek yang dinilai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.